Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Hajar Rafet Putri, NIM 019, jurusan Psikologi Islam dari IAIN Salatiga. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas filsafat manusia dari Pak Hamzah. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi tentang jiwa dan badan. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada monisme. Aliran monisme adalah aliran yang menolak pandangan bahwa badan dan jiwa merupakan dua unsur yang terpisah. Aliran ini menyatakan bahwa badan dan jiwa merupakan suatu substansi, keduanya merupakan suatu kesatuan yang membentuk kepribadian manusia. Aliran ini memiliki tiga bentuk, yaitu materialisme, teori identitas, dan idealisme. Materialisme merupakan teori tertua yang membicarakan hubungan badan dan jiwa. Teori identitas membicarakan suatu yang berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh penganut materialisme. Bahkan mengakui apa yang disangkal oleh materialisme, yakni aktivitas mental. Selanjutnya ada dualisme. Dualisme adalah aliran yang mengajarkan pandangan yang bertolak belakang dengan monoisme. Kalau monoisme menyangkal badan dan jiwa sebagai dua substansi yang terpisah, dualisme justru mengakuinya. Dualisme memiliki 4 cabang, yaitu interaktionisme, okasionalisme, paralisisme, epifenomenalisme. Selanjutnya ada badan. Badan merupakan bagian elemen mendasar dalam bentuk pribadi manusia. Badan adalah dimensi manusia yang paling nyata. Dalam pandangan tradisional, badan hanya dapat dilihat sebagai kumpulan sel bagai entitas material yang membentuk suatu makhluk. Dalam pandangan ini, seluruh mekanisme gerakan badan bersifat mekanistik. Selanjutnya ada jiwa. Badan tanpa jiwa tidak ada artinya. Berarti, jiwa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perwujudan jati diri manusia. Dalam pandangan tradisional, jiwa memiliki arti sebagai makhluk halus, tetapi konsep ini kini sudah ditinggalkan karena jiwa diletakkan di luar hak ikat manusia dalam konsepnya. Jiwa menyadarkan manusia akan siapa dirinya, menentukan perbuatan, dan menyadarkan akan kehadirannya di tengah dunia. Selanjutnya ada kesadaran jiwa. Kesadaran jiwa atau bawah sadar atau subconscious adalah kesadaran yang jauh lebih tinggi daripada kesadaran fisik. Tingkat kesadaran ini disebut juga sebagai bawah sadar, karena biasanya bekerja di bawah atau di luar kesadaran kita sehari-hari. Informasi-informasi bagi kesadaran jiwa pun disimpan secara otomatis di bawah kesadaran kita. Penyimpanan informasi pada tingkat bawah sadar jauh lebih bagus daripada tingkat sadar. Seluruh informasi yang ada di sekitar kita, termasuk informasi yang tidak dapat diterima oleh panca indera, dapat diterima oleh kesadaran jiwa dan langsung tersimpan dengan baik. Selanjutnya ada pertarungan jiwa dan tubuh dalam pandangan filsafat René Descartes. Ada dua hal penting yang perlu diketahui. Pertama, mengenai dominasi ilmu biologi Aristotelian di dalam tradisi akademik pada masa Descartes. Ketika itu, ilmu-ilmu biologi didominasi oleh konsep Aristotelian tentang jiwa. Jiwa dianggap sebagai prinsip yang memberi kehidupan kepada makhluk hidup. Semua organisme, termasuk tumbuh-tumbuhan, dianggap memiliki jiwa, yakni jiwa vegetatif. Pada hewan terdapat jiwa tambahan, yakni jiwa sensitif, yang kadang-kadang disebut juga dengan jiwa hewani. Satu-satunya makhluk hidup yang dipandang paling tinggi derajatnya, yakni manusia, dianggap memiliki jiwa rasional. Dengan jiwa rasionalnya, manusia mampu bekerja dan berpikir secara sadar, membuat norma sosial, serta menyusun kebijakan-kebijakan moral. Observasi Aristoteles mengenai beberapa fungsi organis yang dihubungkan dengan jiwa. Yang pertama ada metode Descartes. Obsesi Descartes adalah menjawab pertanyaan tentang bagaimana ilmu-ilmu non-matematik bisa memiliki kepastian yang sama dengan hasil-hasil yang diraih secara geometris analitis. Descartes menarik kesimpulan bahwa hanya terdapat dua sifat dasar yang jelas dan tidak bisa diragukan dan diminimalis lagi, yakni dengan keluasan atau eksistensi, dimensi ruang, tempat terdiamnya benda-benda, dan gerak motion.
Yang kedua ada fisika dan fisiologis diskret. Menurut diskret, partikel-partikel udara secara ilmiah memformulasikan dirinya sendiri ke dalam kolom-kolom di antara objek-objek yang kemudian membentuk dasar material bagi sinar cahaya. Diskret berpendapat bahwa partikel-partikel atau tanah yang membentuk objek-objek itu secara terus-menerus bergerak atau bergetar, dan gerakan-gerakan atau getaran-getaran tersebut disalurkan kepada kolom-kolom sinar cahaya menuju mata. Yang ketiga ada fisiologi mekanistik. Kontribusi diskret bukan terletak pada gagasannya tentang fisiologi mekanistik, melainkan pada penerapan gagasannya tentang fungsi-fungsi tubuh tersebut. Ia secara mekanistik menganalisis 10 fungsi fisiologis, yaitu pencernaan makanan, sirkulasi darah, dan daya tahan tubuh dan pertumbuhan, respirasi, tidur, terjaga, sensasi pada dunia luar, imajinasi, memori, nafsu, gairah, dan pergerakan tubuh. Ke-10 fungsi tersebut berjalan secara mekanis. Yang keempat ada filsafat diskret tentang jiwa dan pertaliannya dengan tubuh. Diskret berhasil menambahkan sesuatu yang baru dengan mengatakan banyak gejala penting yang bukan merupakan hasil dari tubuh atau jiwa semata-mata, melainkan hasil dari banyak bentuk interaksi yang berbeda di antara kedua substansi tersebut. Itulah sebabnya sistem filsafatnya sering disebut juga dengan dualisme interaktif. Nah, kesimpulannya, jiwa adalah kehidupan bagi badan. Badan adalah elemen konstitutif mendasar bagi jiwa dengan merealisasikan fungsi hanya melalui aktivitas otot. Badan mengomunikasikan diri sebagai terhadap orang lain dan mengomunikasikan dirinya terhadap dunia, sekaligus memungkinkan manusia beradaptasi dalam dunia luar. Sebagai manusia, kita harus mengerti jiwa adalah identitas bagi manusia. Tanpa jiwa, badan tidak ada artinya. Jiwa butuh tempat untuk berdiam. Oleh karena itu, jagalah jiwa dan badan kita dengan baik dan fungsikan sebagaimana seharusnya. Terima kasih. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk menambah referensi kalian. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.